Jadi kalau Allah kasih satu nikmat ya kepada seorang hamba ya, tapi tidak dibarengi dengan dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alam anha istidroj. Maka hati-hati, itu bisa jadi istidroj. وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجاتنا في حاجاتهم حاجات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار البركة في الدارين آمين. Wa minasyukri al-amalu bi taatillah. Iya, sampai situ. Kemudian bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya syukur dengan hati yaitu menunjukkan rasa gembira kita dengan nikmat tersebut. Kemudian syukur dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah ya. Syukur bil lisan. Nah, kemudian di sini syukur wa minasyukri al-amalu bi taatillah, dan termasuk dari bentuk pengamalan rasa syukur yaitu mengerjakan segala amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa ayasta'ina bi ni'amillahi ala taatihi wa ayyada'a ni'amallahi fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allah wa dzalika huwa ghayatus syukri wa nihayatuh ya. Kemudian ketika seseorang itu beramal dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta wa ayasta'ina bi ni'amillah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut sebagai sarana untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meletakkan nikmat tersebut sesuai dengan pertanggungjawabannya di tempat di mana di dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah termasuk puncak rasa syukur ya. Jadi inti daripada rasa syukur dengan perbuatan, dengan amal ketaatan itu jadi menjadikan apa yang Allah kasih sama kita itu, yang Allah titipkan sama kita ini menjadi jalan ketaatan. Contoh misalnya ketika Allah kasih nikmat sehat ya, kasih nikmat sehat, nikmat lisan ya, lisannya waras, kita gunakan untuk berzikir, membaca Quran ya, membaca manaqibnya orang-orang soleh, bersolawat dan lain sebagainya. Allah kasih kita karunia mata, maka kita gunakan untuk mendakwah hal-hal yang baik. Allah kasih kita karunia telinga, maka kita gunakan juga sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kan kadang manusia itu gak mesti 100% anggota tubuhnya dipakai untuk taat ya kan? Ya, apalagi orang awam seperti kita ini ya. Ya kita tahu ya, kita memang ada di posisi ya gampang kalah oleh hawa nafsu. Tapi usahakan ya, usahakan kebaikan itu harus lebih banyak daripada kejelekan kita ya. Harus lebih banyak.
Ya. Jadi misalnya kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka segera ditumbuk dengan amal soleh, cek kalah. Satu contoh, nah, ya, ketika lisan kita mengucap hal yang gak baik, sing gak ono manfaatnya misalnya, maka langsung ya kafarohnya dengan apa? Kita gunakan dengan lisan tersebut untuk zikir misalnya, ya, melakukan amal soleh, ya, jadi ngomong sing apik, ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian mata misalnya, ya, mata itu habis digunakan melihat hal yang nggak kena, maka dibalik lagi, lihat orang tua kita, ya, melihat yang halal istri kita, ya, melihat Al-Quran, ya, melihat wajah ulama. Jadi kalau kita terjerumus dalam kejelekan, segera kamu akan melakukan amal soleh. Jadi itu kuncinya, ya. Meletakkan nikmat tersebut di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu pula halnya ketika misalnya kita dapat rezeki, yaitu tadi, ya, ada 2,5%-nya untuk zakat, 2,5%-nya untuk sodako, ya. Itu membuang bala, ya, dan berbagai macam contoh-contoh yang lain. Itu juga termasuk sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian ini yang pertama, ya. Jadi ketika dapat nikmat, kasih untuk sesuatu yang nyenengno Gusti Allah. Ya. Yang kedua, ya, Allah yatakabbaru bini'am, ya. Gak oleh sombong dengan nikmat tersebut. Ya. Merasa merasa si paling, ya. Merasa si paling wah ketika dapat nikmat. Apapun itu bentuknya. Ya. Aduh, gak ono wong sih Pak aku itu oleh nikmat. Ya itu enggak boleh, ya. Karena kebanyakan itu orang itu ketika dikasih nikmat lupa. Lek dikasih musibah eling ya Allah. Ya. Tapi lek dikasih nikmat akeh lali nih. Ya. Makanya di sini tidak boleh Allah yatakabbaru bin ni'am. Enggak boleh sombong dengan nikmat tersebut. Kemudian wala yaftakhiru biha ala ibadillah. Tidak dijadikan itu sebagai bangga-banggaan terhadap sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iki loh. Ya, aku iso ngene. Iki loh. Aku oleh iki loh, ya. Jadi sebagai bentuk bangga-banggaan, ya. Dengan apapun itu. Aku loh kendaraanku nih. Aku loh, ya, pendidikanku ini. Aku iso ngene dijadikan sebagai kebanggaan terhadap orang lain. Ya. Juga terkadang itu bahkan, ya, rasa bangga itu terkadang tidak kita ekspresikan dalam bentuk ucapan, tapi kadang dengan rasa. Contoh misalnya, ya, misalnya ya, contoh, ya, ini gawe apa sarung BHS sing regane 4,5 juta, ngono kan ya. Ya. Apa iku sarung BHS Mesres apa ya? Sing regane 4 juta sing premium iku lho ya. Kalau gawe sarung iku, ndelok. Oh, sarunge rek. Oh, Gajah Duduk. Apa? Tarbus. Mangga. Tarbus premium sing 70.000. Ya, sarungku 4 juta iku ya. Sombong dengan itu tersebut. Itu dapat menyebabkan kehilangan keberkahan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan sama kita, ya. Makanya hati-hati, ya. Kemudian wala yabgha wala yatgha, ya. Jangan berusaha tidak menjadikan nikmat tersebut membuat kita itu melampaui batas dan lupa diri. Itu yang paling banyak cuma kadang, ya. Mulai nikmat terus esoki lali ninggalo sholat, ya. Dikasih nikmat, ya, harus dia sukses, lupa sama orang tua, ya. Dikasih nikmatan, lupa dengan kewajiban. Banyak kan ketika saya merintis, ya, ya Allah sholat isbogep, ya. Pas wis rame jane lanjut lali wis, ya, seperti ceritanya siapa, ya, sahabat, ya, banyak Kanjeng Nabi yang, ya, minta didoakan menjadi kaya, ya. Sering dengar ceritanya kan, sholat jamaah ambek Kanjeng Nabi, ya, sampai saking melarati saking gak duwe ini lek kate sholat iku gantian
gantian ambek bojone opo gak duwe kelambi saking ora duwe ini kalau kita kan gak berarti kelambine sik pake ya ono dhewe outfit sing iki apa ini OOTD ya ada sendiri ya ya ini gak ono kelambi meneh gantian ya lunga njaluk nang Kanjeng Nabi Rasulullah dengan aku sugih apa jawab Kanjeng Nabi ya sedikit tapi apa konrimon itu lebih baik daripada banyak membuat kamu lupa diri ya jaluk meneh ping pindho ya gak dikabul jaluk meneh ping pindho kan sama Kanjeng Nabi ya dikasih kambing sak pasang mulai beranak nah ya akhirnya tinggal sholat zuhur ya gak jamaah nanti aku tampil ingoni ya tambah wake tinggal sholat zuhur dan asar ya tambah wake hari gak pernah sholat jamaah sama Kanjeng Nabi ya ingoni tambah wake gak tahu jumatan nah ini tadi ya ini tambah wake gak pernah jumatan sama sekali ya sampai akhirnya ya kan nggak cerita diminta zakatnya ya gak gelem ditunda sik engko sampai akhirnya ndak diterima ya sampai zaman sahabat Khalifah Abu Bakar ya Sayyidina Utsman ya Sayyidina Umar Sayyidina Utsman gak gelem nerima ya itu tadi banyak tapi membuat kita lupa diri makanya kalau kita doa itu minta ya kalau doa itu minta apa fi khairin wa lutfin wa afiyah wis iku ya njaluk juga kan minta kaya sekaya-kayanya tapi tambah fi khairin wa lutfin wa afiyah ya njaluk karir usaha sing sukses sembarang kali tapi ojo lali tambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah kenapa kan supaya ketika Allah kasih kita nikmat itu tidak membuat kita lupa diri dan sombong ya Allah kasih nikmat itu njaluk sehat paringi sehat gak sehat kok tapi sehat wal afiat ya afiat itu tadi dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini yang bisa menghilangkan keberkahan dari nikmat ya makanya yang pertama itu meletakkan nikmat tersebut sesuai dengan porsinya yang disenangi Gusti Allah ya sekali oleh nikmat HP anyar dari streaming selawatan ya AM kreatif ya mufarokah ya kan ya mulai apa jenenge oleh rezeki ya oleh toko undangan rezeki itu kalau tak kayak ibadah wah ya kan berarti kan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya mulai anu rezeki kasih orang yang membutuhkan ya konjone teko iki apa kabar iki apa sih kata silaturahim ya langsung dibalik gimana kabarnya gak pernah ketemu wis gak usah basa-basi nomor satu mau pinjam duit yang kedua nawarin ML yang mana ya yang satu ya wis konco sing suka tak kurung kabari moro-moro WA ya. Jadi kita bantu orang yang membutuhkan kita sedekahkan ya. Jadi syukur itu adalah bentuk sorful ati ya dima'an Allahu fi ya jadi bentuk mentasarufkan ya nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya jadi itu bentuk rasa syukur ya kemudian gak boleh sombong dengan nikmat tersebut terus jangan merasa bangga diri sehingga meremehkan orang lain yang tidak diberikan nikmat yang sama dengan kita ya pun juga kita tidak boleh iri terhadap orang yang dikasih nikmat ya terus kita iri nggak boleh jangan ya kemudian wala ta'adda 'alal ibad ya jangan menyakiti orang lain dengan nikmat tersebut ya nah siapapun wa man fa'ala syai'an min dzalik faqad kafara nikmah wa lam yashkuruha nah sapa wong sing nglakoni iku mang oleh nikmat tapi ya digunakan untuk sesuatu yang enggak disenangi Gusti Allah oleh nikmat sombong oleh nikmat merendahkan orang lain oleh nikmat malah lupa diri maka kalau orang ini melakukan salah satu dari hal ini maka faqad kafara nikmah maka dia termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah ya walam yashkurha dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ya wonten ya kufron orang kufur nikmat itu
ya. Sababun lisal bin ni'am watab ya, lisal bin ni'am watabaduliha bin niqam. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Kufur nikmat, ya. Jadi melakukan yang itu tadi. Kufur nikmat itu bisa menyebabkan, ya, Allah mencabut nikmat tersebut dan digantikan dengan bala. Hati-hati, ya. Lek kufur nikmat, ya, itu bisa jadi sebab Allah nyabut nikmat tersebut. Ya, watabadulaha bin niqam. Digantikan dengan siksa. Ya seperti ceritanya sahabat tadi itu, ya. Kufur nikmat, ya, diganti dengan bala. Apa? Atau ambek Kanjeng Nabi. Ya, kehilangan sholat. Ya, kenapa kehilangan sholat? Orang yang kehilangan sholat itu dia kehilangan segalanya. Kenapa demikian? Ya, kalau kita sadar bahwasanya, ya, kehidupan kita, dunia seisinya, pengaruh jabatan, ya, konco sembarang kalir, ya. Ternyata semua ini nanti di akhirat tidak nolong kita, ya. Yang bisa ngasih kita manfaat adalah amal ibadah kita, ya, sholat kita, ibadah kita. Itu pun dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kan disebutkan, ya, orang 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia seisinya. 2 rakaat tak itu loh. Ya, kan ada seorang ulama yang masyhur terkenal itu dengan kewaliannya, keilmuannya, ya, dengan mengarang ratusan kitab, muridnya ribuan. Ketika meninggal dunia, tanya, ma fa'alullah bik, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Ya, jawabnya singkatnya jadi gini, ternyata saya sadar, ya, murid saya yang banyak, ya, karangan kitab saya sing tak munuake ini, ya, tidak berarti apa-apa kecuali illa ruqaat, kecuali 2 rakaat ringan yang saya lakukan, ya, sholat ringan yang saya lakukan itu ternyata, ya, lebih berharga dari itu semua. Jadi maksudnya apa? Jadi ketergantungan kita terhadap sesama makhluk itu selama tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak bisa menjadikan manfaat kepada kita nanti di akhirat kelak, ya. Jadi itu intinya, ya, makanya hati-hati, ya. Kufron disababi salbi ni'am wa tabaddulah bin niqam. Kufur nikmat itu bisa menjadikan nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut keberkahannya, kemudian mendatangkan bala, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah merubah satu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum, ya. Jadi Allah tidak akan merubah satu nikmat, ya, yang Allah berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kalau mereka itu merubah nikmat tersebut karena kelakuan mereka. Ya, ini beda konteksnya dengan ayat yang sering kita dengar, ya. Ya, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini beda lagi. Jadi ini maksudnya, ya, Allah kasih nikmat sama kaum, ya, sama kita. Ternyata nikmat tersebut membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah keberkahan nih, ya. Makanya kita itu jangan gampang terlena, takjub dengan orang yang Allah kasihkan nikmat, oke, populer sembarang kali, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka tidak ada keberkahan di dalamnya, ya. Hati-hati, jangan dijadikan kiblat yang seperti itu, ya. Berapa banyak juga orang-orang mulia yang dunianya kelihatannya pas-pasan, ya, ya, kelihatannya pas-pasan, tapi hidupnya barokah, ya. Itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Coba kita lihat kadang orang jabat, ya, sukses, ya, gajinya gede, seminggu sana ini luar negeri, ya, seminggu sana ini luar negeri nang dindi, ya. Loro berita nih, anaknya kena lar, bapaknya alhamdulillah, tol al badru alaina, ya, insaniyatil pada, ya Allah, ya.
perlu disambangi yang jenuh. Lek pas ngomong alif tak iki lho omahe Hilmi. Hilmi ono apa enggak ya ngono. Saking kepengin ketemu Hilmi sampai tak paring nang omah tak ngomel. Ya. Jadi ya ketika jadi kalau Allah kasih satu nikmat ya kepada seorang hamba ya, tapi tidak dibarengi dengan dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alam anha istidraj. Maka tadi itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa sih bahasa Jawa niku? Dilulu ya. Ya, dilulu di kamu-kamu berarti. Apa? Apa bahasa di ente-ente ya. Di anak-anak di ente-ente di antum-antum ya. Apa? Istidraj itu bahasa Indonesianya apa? Kayak sing paling luas bahasa Jawa sih. Apa il? Istidraj itu kalau bahasa kitabnya itu. Kalau definisinya istidraj itu kan dikasih fasilitas ya, kasih fasilitas sak njaluk apa? Dikasih fasilitas dijunjung setinggi-tingginya mari ngono dilukurno. Ya, itu ya. Jadi dikasih nikmat tapi nikmat tersebut membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Orang dikasih nikmat ya, wis kon tak nikmat sak njalukmu apa? Ya, njaluk lambo kayak Lamborghini. Njaluk rumah oma sing 50 M ya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak dikasih deket sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diaturno ambek pergaulan sing positif. Diaturno ambek orang-orang soleh. Ya. Disulitkan di dalam dia ibadah. Ya. Dibuat dia lupa diri. Ya, pilih mana? Dengan orang yang dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, loro, tapi buat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Ajarin Alwi. Ya pilih sing kayak emas 50 miliar tapi tambah jodoh Gusti Allah ya. Wis gak apa-apa ya. Ya, kan pembahasan ini nikmat sing membuat kita semakin dekat. Ya. Makanya kalau doa yang diajarkan guru kita masuk api ya Allahumma kama an'amta alaina fazid. Ya Allah, ketika Engkau karuniakan kami nikmat, maka tambahkan. Tambahkannya buat tambahkan barokah. Ya. Tambah no nikmati tersebut. Ya. Tapi ojo anu alif mau jika nikmat bojo njaluk tambah meneh ojo misalnya. Ya. Lek ilmiah no gak apa-apa, ini ambek fikri no apa. Ya fazid ya. Ya. Jadi maksudnya tambah barokah gitu loh ya. Jangan diartikan yang lain. Ya, Allahumma kama an'amta alaina fazid ya. Allah ketika kau kasih kami nikmat ya, maka tambahkanlah nikmat tersebut. Makanya doa di dalam Birrul Latif itu luar biasa. Ya. Di dalam Sayyidul Istighfar kan disebutkan ya Allah man la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala hadika wa dika mastata'tu wa abu laka bi nikmatika alayya. Ya. Ya Allah, saya ini adalah hambamu. Ya. Wa abu laka bi nikmatika alayya. Aku datang kepadamu dengan segala keadaanku, tapi ki kabeh nikmat saking panjenengan. Ya. Wa abu dzambi faghfirli. Dan aku datang ya dengan membawa dosaku maka ampunilah dosa-dosaku. Ya. Jadi apa kasarannya gini, ya Allah, ya. Kula nang Singapura. Ya. Tapi kula dugi nang Singapura niki nggih niki sing kula beto. Ya. Dosaku akeh. Ya. Dosa saya banyak. Ya. Dan saya juga membawa nikmat saking panjenengan. Ya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan lain sebagainya. Tapi ya dari nikmat ini saya belum bisa maksimal dalam mengungkapkan rasa syukur ini sehingga banyak dosa saya. Ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain panjenengan. Coba ini doa Sayyidul Istighfar yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita punya hajat ya, baca doa ini ya minimal sehari 3 kali atau di dalam sholat kita ya. Ini termasuk makanya disebut Sayyidul Istighfar. Kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini paling disenangi orang-orang sholihin Sayyidul Istighfar ini ya. Karena mengungkapkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini yang tadi ya innallaha ya lam yakfi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala tidak merubah
nikmat yang Allah karuniakan terhadap suatu kaum sampai mereka kecuali mereka merubahnya karena perbuatan mereka. Dikasih nikmat malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Bitarkihim asyukra 'alaiha. Karena apa? Karena mereka ya meninggalkan syukur terhadap nikmat tersebut. Ya. Fatarikul lisyukri muta'aridun lisalbi wal halak. Maka orang yang meninggalkan enggak ono syukuri, enggak ada terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, muta'aridun lisalbi wal balak. Dia itu berpotensi ya mudah sekali dia cabut keberkahannya dan terjerumus di dalam kehancuran. Nah, sedangkan orang yang syukur wasyakiru muta'aridun lil khairi wal mazid. Wong sing syukur iku dia berpotensi berpeluang mendapatkan banyak kebaikan dan ditambah nikmatnya. Opelendi ya. Kita sudah tahu lek syukur berarti ditambah nikmat. Lek kufur ya nikmatnya dicabut digantikan dengan bala. Ya, apakah ini bentuk kedzaliman Allah? Tidak. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Pun mesti kei waras, kei umur, kei sehat ya. Sik ditambahin kei nikmat sama Gusti Allah ya. Tapi kok malah enggak digawe taat. Ya. Pantes kan? Sangat pantas ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih teguran. Ya. Padahal teguran itu cuma di dunia. Ya, nikmati dicabut. Sik dikei urip, sik dikei sehat. Ya. Berarti kan ya ambek dicamil. Jadi ya, hatta kulli syukri muta'aridun lisalbi wal halak ya. Wong sing ngilang sing apa? Sing ora syukur iku iso dadi sebab nikmati dicabut ya dan berada di dalam kesialan. Ya, makanya ada di dalam tradisi Jawa itu apa oleh ngarani ruwatan ya. Ruwatan ya. Terus diruwat apa didusi ya. Itu kan sebenarnya secara filosofi saja. Ya, ngilangno kesialan ya. Padahal ngilangno kesialan itu kenapa? Dengan sedekah. Ya. Tetapi di dalam tradisi Jawa ada disebut dengan syukuran, selamatan. Ya, sedekah ini dengan bentuk selamatan. Yaitu definisinya dari para ulama itu sebenarnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Cuman disesuaikan dengan budaya di tempatnya masing-masing. Ya, tahlil, bid'ah, haram, syirik tidak diajarkan ke Kanjeng Nabi. Ya, lan tahlil ku apa sih isine? Ya, Bang. Ya. Kan maca kalimat tauhid, maca Quran, ya, maca sholawat, ya, ndongakno wong sing wis mati. Dan doa yang diri ke orang mati, orang yang sudah meninggal itu semua ulama tidak ada perselisihan ya, maupun ulama kalangan dari Ibnu Taimiyah itu mengatakan doa itu sampai. Ya, cuman sing golongan sing tas-tasan iki ya ngomong gak sampai. Soalnya mereka tidak membuktikan secara langsung. Ya. Alpi takoni wong kebalen. Takono nang wong jodipan kebalen. Apa buktine doane sampai? Nek mengke pengiru sampean budhal dhisik. Ya. Ya. Budhal dhisik kok ro donga iku nyampe apa enggak. Ya kan? Ya. Tahlil. Terus mari maca Quran, mari zikir apa ini, guys? Sedekah. Ya. Sedekah ini apa banyu putih itu? Enggak kan? Ya. Alhamdulillah. Ada ngono rokok barang ya. Jadi mulai dikai berkah. Ketemu tonggo salaman. Assalamualaikum apa kabar? Silaturahim. Silaturahmi tazilu fil umrina mbak umur. Salaman dosone rontok. Ya, ketemu takon kabeh apa kabar ya. Kadang tahlilan niku sam rokok ah. Oh ya, sedekah. Berbagi kebagi terlepas apa yang disedekahkan ya. Ya apa kabar ya. Kan intinya apa? Positif semua. Ya kan? Jadi ya di dalam apa namanya bentuk rasa syukur tadi itu dikumpulkan jadi satu dengan nama tahlil tadi selamatan tadi tasyakuran adapun kesingkat misalnya apa ngelarung ngelarung nang lautan itu berarti sudah beda konteks ya. Itu berarti ya ada kebudayaan mereka masing-masing di setiap daerah ya, tapi tidak ada oleh sing ulama kan kok ngono iku mubadir ya pemene ya bagi kadang
kopi ambek rokok senengane bae. Ya anu, delek kene ya. Golek awan apa kopi ini ambek rokok entek berarti keterima iku ya. Itu enggak ada itu. Dijoma ambek putune ambek wanu mantune paling ya. Nek ngono kopine diombe ambek apa jajane pangan ambek PTE ya. Itu enggak ada kalau itu ya. Itu mungkin ya itu mungkin ya. Jadi pengertian bagaimana orang-orang dahulu memahami sesuatu. Jadi beda ya. Karena mungkin mereka saking polosnya mereka, ya sih cara aku memahaminya seperti itu ya. Nggak bisa dibenarkan juga nggak bisa disalahkan ya. Karena memang nggak tahu mungkin dari mereka itu ya. Yang salah lagi sing nurusno adat yang seperti itu ya. Adapun sedekah itu nggak ada keburukan di dalamnya ya. Untuk ini ya. Ya. Jadi syukur itu ya dapat menambahkan nikmat ya. Wasyukru muta'alridun lil khairi wal mazidnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berseru ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti bakal aku tambah ya. Lif wa minasyukri Ma inna lillahi lah ini ya. Kemudian termasuk bentuk syukur ya, yaitu mengagungkan ya nikmat tersebut walaupun kecil di mata kita ya, walaupun kecil di mata kita. Kenapa? Nadharun ila azamatil mun'im biha tabaraka wa ta'ala. Melihat, memandang siapa keagungan yang ngasih nikmat. Jadi kalau kita dikasih nikmat itu jangan dipandang nikmat itu ya, tapi lihat siapa yang ngasih ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan dipandang besar kecilnya ya, atau gampangannya kalau kita misalnya apa namanya sesama manusia ya, misalnya Alwi Muradi celuk ambek apa Habib Syekh misalnya ya, Habib Syekh ya, ini yang M channel ya. Oh iya ya, ini tak kasih tasbih ya. Tasbih ini biasa padahal lalu ya iso tuku dhewe ya, aku plus 70.000 kau ngono ya, tapi sing iki Habib Syekh istimewa kan iya. Misalnya apa Alif Muradi diceluk Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri amin ya. Bin Malang ya, oh ya Malang ya. Terus dikai tongkat ya. Tongkat padahal lek pikir Alif, aku iso tuku nang ampel ya. Tapi dikai yang ngasih siapa? Ya, Habib Ahti. Amin ya Robat. Alami ya. Fikri misalnya. Kemudian Pak Jokowi ya. Sepeda. Udah ditakoni ya. Ikan apa yang paling ikan Indonesia. Jadi lihat siapa yang ngasih nikmat ya. Lihat siapa yang ngasih nikmat ya. Kayak cara aku nggak ilmi kayak parfum ya biasa. Ya. Oh iki pangananku bendino iki ya. Tapi coba misalnya saya ngasih parfum itu mang ya. Misalnya saya ngasih parfum Habib Jamal misalnya. Misalnya dikasih nih parfum buat kamu ya. Padahal dodolan parfum. Bakule parfum tapi berhubung yang ngasih orang mulia seneng jadi istimewa ya. Makanya disebutkan ya bentuk rasa syukur itu ya, kalau kita merasa bahwa nikmat itu di mata kita itu kecil delokon sapa sing ngekei ini nikmat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nadharun ila azamatil mun'im biha tabaraka wa ta'ala ya. Sifat ya, sifat pengagungan seorang hamba terhadap nikmat ya, terhadap yang ngasih nikmat itu lebih afdal daripada rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat tersebut. Paham? Ya.
sifat pengagungan seorang hamba kepada yang ngasih nikmat, ya itu lebih besar daripada sifat syukur seorang hamba terhadap nikmat tersebut. Ya, jadi enggak tekno sing ngekei, kudu ndelok nikmate iku, Mas. Ya, berhubung yang ngasih ini orang mulia, ya, ya dihormati. Oh, iki ojo, iki toko anu iki, ya. Iki toko anu, ya. Jangan. Nah, itu berarti kan dia menganggap mulia yang ngasih, ya. Tapi misalnya dikei barang sing apik, ya. Ih, kunci wih, apa? Lamborghini, misalnya. Oh, Lamborghini. Oh iya wis, suwun yo. Ya ini sing sering. Enggak lah, Bu. Ya gimana? Ya. Kan seperti seakan enggak menghargai yang ngasih ini nikmat. Ya. Maka itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi bentuk rasa syukur itu kita mengagungkan nikmat walaupun kecil. Ya. Kenapa? Karena memandang yang ngasih ini nikmat. Satu contoh ya. Ketika kita masih bangun di pagi hari, ya, iso melek. Apa yang dibaca? Dibaca apa ngoleh HP? Ya, mira. Oh. Ya, oh ya itu. Turun nih. Ya. Tapi misalnya tangi, terus kita sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi, mulai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Itu kan berarti bentuk kita mengagungkan nikmat umur. Ya. Kita melek yang disebut Gusti Allah. Berarti kan kita mengagungkan yang ngasih ini nikmat. Ya. Kelihatannya sederhana. Ya. Atau ketika kita bangun, ya, sholat subuh. Ya, itu jamaah atau sendirian sholat jamaah nang masjid. Ya. Itu kan juga sebagai bentuk kita mengagungkan nikmat sehat yang Allah titipkan sama kita. Ya. Orang sholat duha aja, ya, sholat duha itu sholat sunnah ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, ya 2 rakaat ya, itu bisa menggugurkan sedekahnya berapa? 360 anggota ruas tubuh kita ya, ruas apa jenenge tulang-tulang kita itu, ya ikut ono sedekahnya dengan sholat duha, itu sunnah padahal, apalagi dengan sholat wajib, ya sholat subuh, ya berarti bisa menggugurkan dosa yang dibuat oleh tangan kita, mata kita, kaki kita seharian lapo, ya rumahnya dibasuh dengan wudhu, ya wudhu, kita wudhu, ini jatuh pula dosa-dosa dibuat oleh wajah kita, tangan kita, kaki kita dan lain sebagainya. Jadi ketahuilah bahwasanya semua ritual ibadah yang kita lakukan itu adalah juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kita mendengar Sayyidah Aisyah udah ndelok Kanjeng Nabi padahal wis dijamin swarga ya. Swarga itu gak diciptakno lek gak krono Kanjeng Nabi. Ya. Salat sampai bengkak. Ya, kita aja swarga itu durung karo dijamin ya. Yo dijamin mlebu durung karuan. Kadang salat sih arasen ya. Terawih golek sing jemput ya Kanjeng Nabi sampai bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah ya. Apa sampai soro kok ngomong? Apa jawab Kanjeng Nabi? Ya. Apa uri kan aku nak abdan aku ya. Aku sholat itu ditulis sebagai hamba sing syukur. Ya, maka niatkan ya setiap sholat kita, perbuatan baik kita apapun itu ya. Niatkan sebagai bentuk rasa syukur. Bahkan ngaji kita ini rutinan sholawat kita kumpul ya. Itu niatnya bentuk rasa syukur. Ya Allah kalau sholawatan ini sebagai bentuk rasa syukur didadekno mati Kanjeng Nabi. Ya Allah, saya berangkat kerja nyari ilmu. Ini sebagai bentuk rasa syukur dibarengi nikmat sehat sembarang kali ya. Ya Allah, saya pakai ini kasih nikmat untuk kendaraan apa itu nyat golek rezeki sing halal. Ini sebagai bentuk rasa syukur ya. Kuncinya apa tadi? Syukur itu bisa menambahkan nikmat. Ta insyakartum la azidannakum ya. Saiki nyekel setir kanan kiri, ben iso nyekel setir bunder odong-odong Mas. Enggak lah maksudnya ya. Ya kita kan enggak pernah tahu ya. Yang penting kita jangan pernah putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang disebutkan ya. Kenapa? Ketika kita dapat nikmat itu delokon sing kayak ini nikmat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya
mewajibkan terhadap dirinya Allah Subhanahu wa taala, ala abdihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Allah itu ngasih nikmat iku nang kawulane nang hambane iku gak iso diitung, ya. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah enggak akan sampai, ya, gak iso dihitung, ya. Dicabut nikmati siji ae, dereng kata begitu. Siji terus mek 3 menit tok. Ya, kowe nikmat sehat, nikmati untu, ilmi, nikmati untu, nikmat sehat untuk dicabut. Persendian urat-urat saraf kita yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan normal selama 24 jam, ya. Selama umur kita misalnya 20 tahun, ya, gak tahu error, ya. Gak ono errore, ya. Gak koyo udo sing sering error, ya. kan kan errore, ya. Kan errore, ya. Moron dikai titik ae, set jambut titik sedikit. Set. Ya, loro untuk ya. Hin, apa hin? Ya, kayak iso ngomong. Padahal mek dikai 3 menit. Ya. Itu aja kita kadang ngeluh. Ya Allah, loro dhewe iki. Kan dikai 20 tahun kayak waras terus kayak iku tak sebilo tak ya. Itu padahal bentuk nikmat Allah yang nggak bisa dihitung ya. Nah, kemudian fik wal abdu ajizun. Hmm. Wa in ta'uddu nikmatallahi. Ya, dan seorang hamba itu dia tuh gak mampu apa nah, dia tuh gak mampu, lemah di dalam menghitung nikmat Allah. Ngitung tok ae gak mampu. Apa maneh ya mensyukurinya. Ya, bisa ditulis kan ya. Ngitungnya orang mampu, apa maneh kate mensyukurinya. Ya, soalnya apa? Ngitungnya durung mari, ya. Ngitungnya gak nyampe, dia gak kober nyukuri nikmat tersebut. Dari kita milih mana? Ya disyukuri aja. Ya, dihitung kok gak nyampe, disyukuri. Syukuri dengan apa? Dengan cara menjalankan ketaatan, ya. Kewajiban dijalankan, ya. Yang halal dijalankan, yang haram dijauh. Ini kan mek ngono tok aslinya, ya. Cuman kadang kita aja sing menganggapnya itu ribet. Ya, syariat itu sebenarnya mudah, ya. Cuman nafsu kita aja kadang menganggap itu berat, ya. Padahal mek sekali, kan wis kayak nikmat, ya. Wis jadi apa sing diwajibno lakonono, ya. Sing dilarang tinggalno, ya. Sunah-sunah iku tambahono di dalam ibadah iku, ya. Balik telatan orang-orang soleh, ya. Sifatnya orang-orang yang baik di dalam Al-Qur'an, ya. Iku ikutono, ya. Gak mampu 100%-nya, ya semampu kita, ya. Dikasih nikmat rezeki harta 2,5%-nya sedekah. Kan mek ngono tok sebenarnya. Ya, kelihatannya simpel, tapi prakteknya kenapa ribet? Ya karena kita kalah dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu iki diisi sapa? Setan. Ya. Setan sampai nafsu iki plek wis bestian. Ya. Bestian, akal wis kena, ya, dibisi ambek nafsu. Ya. Kayak apa sih sholat? Ya. Golek sholat kono garapan gak nyampe, ya. Ya. Golek ibadah tok gak oleh. Cuman akhirnya digeser untuk cinta dunia. Ya, dibisikkan rasa ragu di dalam hati tentang rezeki. Ya, ya itu jadi penyakitnya seperti itu. Ya, makanya di dalam surat Al-A'la apa? Ya, qad aflaha man zakka. Maka beruntung orang yang mampu membersihkan hatinya, yaitu kok bersihkan setan dan hawa nafsu. Ya, bukan khaba man dasa. Rugi wong sing ngotori hatinya tadi dengan bisikan setan dan hawa nafsu. Kalau mari ini, ya. Kemudian wayam bagi lil insan terus wi mm-hmm. Yastaghfiruha.
Ya ini ya. Kemudian dianjurkan ya bagi setiap manusia itu hendaklah jangan melihat kepada siapa ya yang dikasihkan nikmat itu dilebihkan nikmat itu ya fuddila alaihi ni'am ala sabilil ghibthah wal iktisar ya. Jadi jangan seseorang itu ketika melihat ya seseorang dikasihkan nikmat ya ala sabilil ghibthah wal iktisar. Ya, apa ghibthah itu? Ghibthah itu iri tapi dalam kebaikan. Ya, iri tapi dalam kebaikan. Fa in rubama yazdari apa yazdari kuhil? Izdaro yazdari. Ya, izdaro yazdari. Cek kamu sih dibuka. Ya, meremehkan ya. Yakhtakiru. Ya, maksudnya apa? Kita itu jangan melihat ketika dikasih nikmat jangan melihat atasnya kita. Ya, ya urusan dunia jangan melihat ke atas. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya yang Allah manahkan sama kita. Waduh, lagu kok gini, lagu kok ngono. Ya, akhirnya tidak akan ada selesainya. Kalau mari nih, ya. Waduh, aku kepengin motor, kasih motor, ya. Delok wong ndukure meneh, duwe apa motor sing bane songo. Ya, apa tergorek ya. Dia duwe tergorek kepengin bis Telolet. Kok bis pengin apa? Pesawat pribadi. Kalau mari nih, ya. Duwe pesawat pribadi pengin apa? Pengin dunia pribadi, ya. Pengin pulau pribadi, gak bakalan selesai, ya. Kalau mari nih itu, ya. Fa'in hurubama yazdari karena itu dapat menyebabkan dia meremehkan nikmat Allah SWT yang Allah menekan sama terhadapnya. Fala yastaghilu bisyukriha. Ya, maka kalau sudah seperti itu kayak nikmat tapi ndelok nang dukur terus. Ya, nang dukur terus. Ya. Maka dia ndak akan sempat untuk bersyukur. Artinya apa? Lek dikas nikmat. Ya, jangan sambat. Ya, sambat mulai ono nikmat yang lebih gede diberikan sama orang lain, jangan. Kenapa? Itu bisa menyebabkan ya keberkahan, hilangnya keberkahan nikmat yang Allah manahkan sama kita saat ini. Fayakunu dzalika sababan lisalbiha anhu. Ya, maka bisa menjadi sebab nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yu'tal katsir alladzi ghabata alaihi akhahu. Ya, maka dia tidak akan dikasih banyak juga sama Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat terhadap orang lain. Ghibthah itu mesti iri tapi dalam kebaikan gitu loh ya. Ghibthah. Lek hasud kan iri tapi kepingin nikmat itu hilang. Itu hasud. Lek ghibthah itu dia itu melihat orang lain ya, tapi juga dia berharap nikmat yang sama. Ya. Tapi tidak kepingin nikmat itu hilang dari orang lain, itu maksudnya ya. Jadi ghibthah itu sesuatu yang baik. Ya, tapi ghibthah itu lebih dianjurkan terhadap amal soleh. Nah, misalnya Alif merondolok terus Mas Alif rek zakatnya iso 100 juta yang per tahun. Aku pengen ngono rek, sik dadi juragan besi tua. Tak ben kudu iso nyanyi Mas Alif zakatku kudu iso sak M. Amin ya robbal. Kan enggak tahu ya, usahanya apa ya. Ya. Iri dalam kebaikan. Ya. Ojo iri iku iso umroh. Saulan sepisan aku umroh saulan ping 4 ya. Nah, ya, beda itu. Kemudian fala yu'tal katsir ya ini ya. Fala yu'tal katsir alladzi ghabata alai akhuhu. Kalau kita melihat ke atas terus urusan dunia, wis kita gak oleh apa-apa, terus nikmat yang sedikit Allah titipkan sama kita itu dicabut. Ya,
Wa yusdabu ma'a dzalik al-qalil ladzi qad a'tahu maulahu li tarki syukri. Nikmat sedikit tapi kita enggak syukur, bisa jadi dicabut keberkahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihilangno. Karena kita enggak syukur, kita melihat ke atas. Ya, pancen enggak ada kalau mari nih kalau kita melihat urusan dunia nang dhuwur kalau mari nih, ya. Enggak bakalan selesai. Ya. Wa adamu hifdhihi, nah ini yang paling penting apa? Karena dia tidak menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pembahasan yang pertama. Kalau kasih nikmat, jangan lihat kecilnya nikmat tersebut, tapi lihat siapa yang ngasih nih nikmat. Ya. Kalau nikmat kita sedikit, kalau kita meremehkan berarti adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ya. Terus dengan nikmat ya yang sesuai dengan porsinya tapi kita tidak syukur. Makanya dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan, lihatlah ya di dalam ya unduru ilaman huwa dunakum, ya di dalam urusan dunia. Lihatlah di dalam urusan dunia itu siapa yang ada di bawah kalian. Itu urusan dunia. Ya. Wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatu alaikum. Itu lebih baik ya. Wih, hati-hati supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Ya. Dia masih punya misalnya sepeda motor. Oh, alhamdulillah aku di sepeda motor. Dulu ipung-ipung yang diri manjat. Ya. Atau ya. Bensini 2 tak. Mancal kanan kiri. Ya. Sing duwe sepeda, syukur. Alhamdulillah ya Allah sing duwe sepeda mancal. Delok koncoku iku nang ndi mlaku, ya numpak mikrolet ya. Entek gawe ongkos numpak. Sing mlaku ya alhamdulillah sik dikek nikmat ya. Sikilku iso mlaku numpak mikrolet. Bendino ganti supir pribadi ya. Duwe motor bendino gonta-ganti ya. Disusul ngarep kan ya. Delok koncoku sing iku ya lumpuh ya. Bendino uripe isu cari ya. Mbek sepatu roda, gak iso nang lindi ya. Sing lumpuh ya alhamdulillah syukur ya Allah alhamdulillah rek. Cek dikei sehat ya walaupun gak iso mlaku. Delok tonggo setruk ya gak iso melet tok ya. Sing setruk ya syukur. Jadi urusan dunia itu kita lihat ke bawah ya. Kita punya pekerjaan sekarang ya. Walaupun mungkin tidak bikin kita kaya tapi cukup untuk menjaga harga diri kita ya, menjaga harga diri kita bisa mencukupi kita walaupun tidak bikin kita kaya. Yang penting kaya hati. Berapa banyak orang di luar sana yang rono ini golek penggawean ya, nyari kerjaan ya, ijazah mutu kopi ijazah ping piro ya, mutu kopi surat lamaran ping piro ya. Padahal lek ditimbang iso oleh ya. Oh ya, ya. Surat lamaran nang pabrik konvol ini numpuk ya. Lek ditimbang iso dadi duit iku padahal ya. Berapa banyak orang di sana kepengin golek penggawean. Kita syukuri apa yang ada saat ini ya. Kalau kita melihat sing dukur kan mari nih. Kok ini aku mati aku ya gak cukup bangun ya, sesuaikan dengan porsi kita masing-masing ya. Kenapa? Karena kita yang paling tahu dengan apa yang kita butuhkan, tapi tetap ya sesuai dengan koridor ya di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai segala sesuatu itu kita tentukan dengan akal kita tapi kita lupa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak bisa apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya yang paling penting itu tidak urusan dunia, lihat yang di bawah kita ya. Kalau kita mampu melakukan hal ini maka kita akan banyak syukur ya. Titik sambati ya, alhamdulillah ya. Masih dikasih kesempatan ya bisa nyambut gawe ya, bisa belajar. Berapa banyak orang-orang yang putus sekolah ya, putus belajar ya, nganggur ya, dan lain sebagainya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga rasa syukur tersebut ya. Nah, yang selanjutnya waqad fatallahu ba'dal ibad ala ba'din bi asrarin lahu fi dzalika. Makanya di sini disebutkan ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu ngasih nikmat kepada beberapa orang hamba itu karena Allah punya hikmah tersendiri. Ya, nanti ada pembahasannya. Wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asina al-insana la bismillah.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.